Selamat hari Minggu semuanya. Iya, betul. Bertemu lagi dengan Kak Elfrida dan Bang Ciko. dalam pengganti pengajaran minggu ketiga. Apa kabar semuanya? Wah, semuanya baik Luar dan sehat biasa. luar biasa. Nah, pasti kaget nih ya, kita outfitnya seperti apa nih ya, Oh Bang iya, ya? kayak bajunya sama Mau pergi ke celananya pasar? Oh, bukan, nggak cocok. nggak cocok. Pergi ke Apa ya? mall No, nggak nggak kayak juga. gini. Ini mau pergi kemana ya, Bang ya? yang bisa keluarin keringat Oh, tuh? olahraga. Olahraga. Iya, kita mau olahraga nih adik-adik semuanya. Kita mau pergi ke satu tempat yang dulu digunakan di Asian Games. Oh, Siapa ada yang yang tahu? Siapa yang tahu. tahu? Ya, benar. Kita mau ke Velodrome. Kita mau berolahraga di sana. Tapi sebelumnya kita mau jalan kaki ya biar sehat ya. Oke, nah sambil jalan kaki jangan lupa pakai masker juga. Tuh, kan. di kayak seperti ini nih. Supaya tidak kena debu juga. Ya, dan sama virus-virus virus corona. corona. Ya, kita mau jalan kaki sambil bernyanyi. Nyanyi Jalan serta serta Yesus. Yesus. Nah, adik-adik, jangan lagi jalan, kita mau menunjukkan badan kita ya, Bang. Arah mana kak? Ke arah ini dulu ya. Oke, siap. Ajak kita jalan, kita belok kanan. Oke, siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lebih cepat lagi, ayo. Ya, lumayan ya kak ya. Gerakan hari ini mulai agak keringatan. Karena Yuk. kita kan olahraga nih. Betul, yuk kita mau siap-siap berjalan ke Betul. Velodrome. Ayo Bang. Ya, ayo. Ya, sampai juga kita di Velodrome. Nah, adik-adik pasti tahu nih tempat ini ya yang dulu digunakan sebagai lokasi Asian Games. Nah, dan deket juga dari Rawamangun. Dari gereja kita. Iya, nih Bang. Adik-adik siapa yang pernah olahraga sama papa dan mama ke Velodrome? Nah, kita lihat Nah. coba. Banyak juga ya. Iya, karena Iya. deket ya kak. Iya, deket. Yuk, kita Nah, jadi mau kita pemanasan dulu kak. pemanasan dulu. Pemanasan dulu. supaya nanti badan kita nggak kaku-kaku, Betul. nggak Dan tujuan olahraga ini apa ya kak ya? Nih, manfaatnya nih. menyehatkan badan. Betul. Ya, buat Apalagi- kita selamat Betul. dan Apalagi panjang umur. Apalagi situasi sekarang. ya lah, pandemi ya, pandemi, COVID jadi ya. kita perlu olahraga. Betul, perlu olahraga. Harus sehat ya adik-adik ya. Untuk meningkatkan imunitas Imunitas. tubuh. Yuk, kita mau pemanasan Dengan melalui lagu ini, lewat lagu ini, dengan lagu ini, tangan ke depan, tangan ke belakang. Yuk, adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri.
belakang, kaki pun ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang badan ke depan, badan ke belakang, badan ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang apa ya? Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang rambut ke depan, rambut ke belakang, rambut ke depan, gimana ya? Dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang mulut ke belakang, goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan bersama-sama. Yuk Bang, kita mau berolahraga, kita akan muterin velodrome ini. Tuh, lari-lari. Kemudian kita mau setelah itu sambil kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Yuk Bang, kita mau Oh olahraga. iya, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Lukas. Berapa ya Kak? Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Yuk adik-adik buka dulu nih, siapa yang Siapin dulu Alkitabnya. Alkitabnya? Yuk kita lari dulu Bang, tapi ya. Ya, Yuk. kita lari dulu. Kita lari dulu ya, kita keliling dulu ya berolahraga. Setelah itu kita siapkan Alkitab kita. Betul. Oke, yuk kita lari. Halo adik-adik, sekarang kita mau lari. Bang Ciko, kayak udah mau lari. Kalian dekat kamu ya. Don't you know it's only you? Never seen a girl that can do the things you do. It's only you. Di velodrome ini Bang Ciko ada nih trek sepeda. Adik-adik bisa naik sepeda. Nah di sebelah Kemudian kanan kita ya Bang Ciko ya. Ada lapangan badminton, ada lapangan basket, tempat skateboard ataupun sepatu roda. Lalu di sebelah kiri kakak ada tempat senam kalau misalnya ingin bersenam. Nah, buat adik-adik yang mau olahraga ya Bang Ciko, Betul. boleh datang nih ke Datang velodrome. ke sini, Gratis, olahraga. tis. Supaya apa kita Kak? Supaya Sehat. Ingat ya, gratis tidak dipungut bayaran. Dadah. Aduh, capek juga ya Bang ya. Ya lumayan nih Kak, Muter-muterin capek velodrome gerak. capek banget. Tapi Kak, karena kita mau belajar atau membaca firman Tuhan, tidak ada capek-capeknya. Kak. Wah ya, untuk Tuhan Yesus tidak boleh capek. Nah adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita mau baca Alkitab dulu dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Nah adik-adik yang masih Di rumah, meja di meja. Alkitabnya, ayo silakan ambil. Silakan, yuk diambil dulu. Kita baca Disiapin. bersama-sama ya. Nah
Kita hitung Kak, mulai dari 5, 4, 3, 3, 2, 1. Ayo Bang, dibaca. Nah, Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia. Sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Nah, Bang Ciko, adik-adik yang di rumah, hari ini kita mau belajar 2 hal dari firman Tuhan yang tadi Bang Ciko sudah bacakan. Yang pertama adalah setia. Setia kepada siapa? Pada Tuhan. Pada Tuhan Yesus Iya. ya. Jadi kalau setia itu seperti apa ya Bang ya? Setia itu kita tidak boleh muluk-muluk tidak berhenti. Artinya kita terus-menerus mengikuti Tuhan. Kayak Petrus tadi, dia bahkan enggak setia, dia menyangkal 3 kali. Padahal dia kenal Tuhan Yesus ya Bang ya. Sama-sama Tuhan Yesus. Iya. Terus, Bahkan muridnya ya iya, Kak. tapi ketika orang nanya, kamu mengenal dia enggak? Enggak. Enggak. Gimana ya kalau kita kayak gitu ada teman dekat, terus kita kenal, terus tiba-tiba dia, ih siapa ya? Siapa ya? Sedih ya. Sakitnya tuh di sini. Gitu. Nah, yang kedua, tadi yang pertama apa? Setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua adalah apa? Tidak malu mengenal Tuhan Yesus. Nih contohnya, kalau misalnya kita di tempat umum, kita lagi makan, mungkin sekarang lagi COVID, kita dibatasi makan. Tapi kalau yang zaman dulu, kalau kita makan di tempat umum atau beraktivitas di tempat umum, dan kita membutuhkan untuk berdoa kepada Tuhan Yesus, jangan malu. Walaupun Ya, di tempat umum ya Kak. betul. Tetap Justru aja kita jadi berdoa. teladan Betul, Kak di kita depan ber- orang-orang. Betul, kita menunjukkan bahwa kita anak Anak Tuhan Yesus. Nah, atau misalnya pas lagi ditanya kamu agamanya apa? Iya, identitasmu apa? Iya, betul. Kristen, Islam, Iya. Hindu apa? Heeh. Nah, kita harus berani tegas mengatakan Saya bahwa kita adalah Kristen. Kristen. Gitu ya. Gerejanya di mana? HKBP Rawamangun. Nah, tadi coba kita ulangi bersama ya Bang. 2 hal yang kita bisa pelajari hari ini adalah yang pertama, apa? Ya betul, setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua apa ya? Nah benar-benar, tidak malu untuk mengakui Tuhan Yesus. Karena Bang, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan menyelamatkan kita. Dari kita mana? dari hukuman dosa kita. Terlebih besar kasih setia Tuhan Apalagi ya. kita nanti sebentar lagi kita mau merayakan hari Paskah, sebelumnya. hari Jumat Agung. Betul, Iya. merayakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Betul. Nah, kita harus rayakan. Kemudian kita merayakan hari Paskah. Ya, kebangkitan Yesus ya. Kebangkitan Nah, kasih Yesus sangat besar. Seperti Besar. lagu berikut ini kasihmu terbesar. Yuk adik-adik kita nyanyikan dengan sukacita. Jadi kali kita bernyanyi jika seluruh pohon menjadi pena. Jika seluruh pohon menjadi pena.
luas, terlalu lebar. Kasih Yesus itu terbesar. Iya. Bahkan dia rela mati untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita. Iya, terus Bang, Iya. pengajaran ini sudah selesai, tapi masih ada satu lagi nih. Apa ya? Apa ya? Siapa yang tahu ya? Nih, ntar ya. Ini bukan sombong loh, tapi aku mau kasih lihat. Ini lihat nih ada. Nih, lagi happening ya. Ya, ada Lagi gantungan happening ya. apa nih namanya ya? Gantungan apa ya? Ini namanya strap. Strap buat masker. Gantungan masker. Ya. Nah, adik-adik kalau misalkan nih ya, kalau pakai masker ada strapnya nih. Jadi adik-adik nggak sembarangan lagi untuk naruh di salah satu tempat Tuh, lagi gitu. kotor gitu ya. Jadi adik-adik bisa pakai strapnya, Strap jadi ini bisa ada buat gantung. gantungan. Iya, misalnya lagi mau minum kan harus buka. Mau makan harus buka. Jadi tinggal digantung Iya. gitu. Biar semuanya aman. Yuk, Caranya kita. gimana ya kayak? Iya ya, Cara caranya bikinnya gimana ya? Ini gimana kayaknya ya? ribet deh. Iya. Ada warna-warni. Kita coba tanya Kak Delvi ya. Ah, Delvi. Ya, di pojok kreativitas. Halo adik-adik, kembali lagi di Pojok Kreativitas. Saat ini bersama Kak Delvi kita mau membuat tali masker. Bahan pertama yang dibutuhkan adalah ada tali untuk membuat tali maskernya, lalu ada manik-manik, dan ada pengait untuk tali maskernya. Tahap pertama dalam pembuatan tali masker adalah tali maskernya digunting menjadi 3 bagian. Lalu untuk memasukkan manik-maniknya harus dibakar terlebih dahulu ya adik-adik supaya agar mudah dimasukkan ke manik-maniknya ke dalam tali masker tersebut. Setelah dibakar, talinya sudah mudah untuk dimasukkan oleh manik-manik. Nah, untuk warna tersebut terserah adik-adik, warna adik-adik yang adik-adik suka. Misalnya bisa pink, hijau, atau merah. Adik-adik kurang lebih jika sudah selesai bentuknya seperti ini. Lalu kita akan memasang pengait untuk tali masker tersebut. Nah, memasangnya kita gunakan ini ya adik-adik, contohnya seperti ini. Lalu dimasukkan ke sini dan kita rapatkan ya adik-adik supaya rapat dan tidak jatuh adik-adik, tidak terlepas. Selanjutnya kita masukkan ringnya. Ketika sudah dimasukkan ringnya, kita masukkan pengaitnya. Ketika pengaitnya sudah masuk, lalu rapatkan kembali ringnya supaya tidak terbuka. Jadi adik-adik, pasang sebelahnya lagi, sama seperti yang tadi. Jadi seperti ini adik-adik kurang lebihnya. Selanjutnya kita akan membuat untuk yang horong 2. Horong 2 menggunakan tali seperti ini. Lalu kita akan bahan-bahannya itu kita membuat yang seperti ini adik-adik. Bagaimana sih Kak membuat cara yang seperti ini? Dan yang pertama yang kita butuhkan adalah manik-manik, lalu besinya. Yang pertama kita masukkan dulu manik-maniknya dan dimasukkannya itu di tengah-tengah besi tersebut ya adik-adik. Lalu kita bentuk besinya huruf L ke atas dan kita bentuk ke bawah juga. Dan adik-adik untuk tutorial dalam pembuatan manik-manik yang kedua untuk horong kedua seperti ini adalah sebagai berikut. Nah adik-adik yang pertama adik-adik membuat huruf L dulu dan adik-adik bengkokin ke atas. Lalu yang satunya lagi akan seperti ini nih adik-adik. Yang satunya lagi akan adik-adik bengkokin ke bawah. Nah jika sudah jadi akan seperti ini adik-adik kurang lebihnya. Lalu setelah ini adik-adik akan bengkokkan lagi ke dalam. Adik-adik dalam pembuatan seperti ini harus disertai bersama mama papa ya. Jika tadi talinya dibakar menggunakan korek, bisa juga untuk menggunakan jarum. Nah jika sudah jadi akan seperti ini adik-adik. Nah jika sudah kita akan masukkan ke dalam tali tersebut. Yang pertama dimasukkan adalah yang pink. Untuk pembuatan yang pink sama seperti yang hitam ya. Lalu ketika yang pink sudah dimasukkan, kita rapatkan yang pinknya, ring untuk yang pinknya. Buat apa sih Kak yang ujungnya ini kita untuk pengaitnya. Kita menggunakan ring, lalu ujungnya ini kita rapatkan lagi adik-adik supaya tidak keluar. Jika sudah menggunakan
ringnya sudah dimasukkan, bisa dimasukkan pengaitnya. Ringnya jangan dirapatkan dulu ya adik-adik supaya bisa memasukkan pengaitnya. Jika sudah jadi adik-adik seperti ini, tadi yang satu sudah dipasang pengaitnya, lalu kita akan pasangkan pengaitnya yang satu lagi. Menggunakan ring ya adik-adik. Nah, jika pengaitnya sudah dimasukkan ke dalam ring tersebut, nah adik-adik jika sudah terbentuk tadi seperti ini, kita masukkan pengaitnya ya adik-adik. Nah, pertama kita masukkan ringnya, lalu kita masukkan lagi pengaitnya, dan kita rapatkan kembali ringnya. Jika sudah jadi akan berbentuk seperti ini adik-adik. Ini bisa kita gunakan untuk masker, pengait masker. Lalu selanjutnya kita akan membuat untuk yang horong 3. Dalam pembuatan yang horong 3 itu sama seperti adik-adik seperti yang horong 2. Namun yang membedakan dia hanya tinggal dimasukkan saja. Contohnya seperti ini. Ini contohnya ya adik-adik. Kita cuma masukkan yang manik-maniknya, lalu kita bengkokkan lagi. Jika sudah kita bengkokkan, kita masukkan yang tadi kita buat warna pink ini seperti yang hitam tadi ya adik-adik. Lalu kita masukkan. Nah, adik-adik jika sudah jadi akan seperti ini adik-adik, kurang lebihnya akan seperti ini. Nah, jika Kak Delvi coba pasang kaitkan ke dalam masker, akan seperti ini. Nah, akan seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik juga bisa membuat kreativitas di rumah, dan adik-adik ini adalah contoh dari Kak Delvi. Adik-adik bisa lebih berkreasi dari Kak Delvi adik-adik, dan jangan lupa kreativitas adik-adik difoto dan diupload di Instagram, dan jangan lupa juga untuk tag Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Salah satu yang paling menarik dari setiap horong akan mendapatkan hadiah. Sampai di sini pojok kreativitas untuk bulan ini. Sampai bertemu di pojok kreativitas bulan berikutnya. Sampai jumpa Kak Delvi. Wah, ternyata nggak terlalu susah ya Bang ya. Kalau kita Iya. ikutin tadi penjelasan Kak Delvi. Gampang. Terus kemudian tadi Kak Delvi ngajarin kita bikin Ya, kayak gini ya. gini ya, sangat bermanfaat nih. Terus Bang, kalaupun menggunakan strap ini, pastikan nih, kan ada bagian Bagian dalam, dalam, ada bagian oh. luar. Kayak Abang nih bagian dalam, oh sama ya. Kan ada tuh yang bagian dalamnya putih, bagian luarnya berwarna. Nah, pastikan supaya tuh kayak begini nih. Nah, tuh. Jadi masih tetap apa ya, steril ya. Steril, jadi Nggak kotor ya, ya. Nggak kotor tuh bagian dalamnya, oke? Nah, untuk semua kreasi-kreasi kalian yang kalian buat, jangan lupa di di-foto atau di-videokan. Terus di-upload Kemudian di media sosial kita. adik-adik. Adik-adik ya, terus jangan lupa di-tag ke Di tag ke media media sosial sosial. kita Sekolah ada Minggu HKBP Instagram, Rawamangun. ya, Ya, betul, seperti Instagram. yang ada di Link bawah di bawah. ini. Nanti akan ada 3 pemenang. Yang terbaik. Terbaik. Nah, jadi Masing-masing adik-adik- satu orang ya Bang. Ya, jadi adik-adik bikin sebagus mungkin Semenarik supaya mungkin. supaya adik-adik jadi yang terbaik dan pemenang. Betul. Oke, pengajaran kita minggu ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan dalam pengganti pengajaran minggu ketiga dan pojok kreativitas. Sampai jumpa minggu depan, bulan depan. Jangan lupa untuk 5M. Menjaga 5M. Apa itu? Yang pertama, cuci tangan. Sabun ya di air yang Iya. mengalir. Yang kedua, Terus kemudian pakai masker. Pakai Nih, coba dulu masker. nih pakai masker. Ya. Nah, gitu ya. setelah pakai masker yang ketiga adalah Jaga jarak. menjaga jarak. Yang Yang keempat, keempat adalah menghindari kerumunan. kerumunan. Dan yang terakhir adalah Makan makan makanan yang bergizi. bergizi. Oke, sampai jumpa Minggu bulan depan. And Tuhan dadah. Yesus memberkati.
apapun. Besar-besar kasih Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, mencintaimu. Yesus Juru Selamatku, selamanya Engkau Yesus Tuhan. Selamanya Engkau Yesus Tuhan. Dalam-dalam cinta Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih Bapa, lebih besar dari apapun.